Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah biofarmasetika di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua di sini bisa kita lihat di dalam slide. Di sini ada judul materi perjalanan dan nasib obat di dalam tubuh. Nah, di dalam perjalanan obat itu ke tubuh, dia itu memiliki 3 fase. Sesuai dalam slide, ada 3 fase. Fase yang pertama itu fase eksposisi, fase yang kedua itu fase toksokinetik atau biasa disebut dengan farmakokinetik. Terus fase yang ketiga itu fase toksodinamik atau biasa disebut dengan farmakodinamik. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu fase eksposisi. Yang dimana pada fase eksposisi di sini dia itu memiliki 3 fase lagi sesuai yang saya cari juga. Dia itu memiliki 3 fase. Yang pertama itu fase tablet hancur, terus yang kedua itu fase lepas, dan yang ketiga itu fase larut atau melarut. Nah, fase eksposisi di sini biasa disebut dengan fase farmasetik atau di mana fase yang masih dalam bentuk sebenarnya atau masih fase awal. Contohnya itu kita bisa ambil pada contoh pada tablet, suspensi, dan serbuk. Kita ambil contoh pada tablet. Nah, jika tablet itu dihancurkan, maka terlebih dahulu dia itu zat aktifnya lepas, lalu zat aktifnya larut. Kemudian kita lanjut pada fase toksokinetik atau fase farmakokinetik. Pada fase ini terbagi lagi dia menjadi 2 fase, yang dimana ada yang namanya invasi dan ada yang namanya eliminasi. Nah, invasi dan eliminasi ini ada lagi bagian-bagiannya, yang dimana pada invasi dia itu bagiannya ada absorpsi dan distribusi, sedangkan eliminasi terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada metabolisme dan ekskresi. Baiklah, saya akan jelaskan mengenai absorpsi. Nah, pada proses absorpsi di sini terjadi 3 step atau 3 langkah, yang dimana pada langkah pertama itu obat yang diabsorpsi itu pertama, obat yang diminum akan masuk ke dalam tubuh. Terus langkah kedua, obat di dalam tubuh akan menjadi partikel-partikel. Kemudian yang ketiga itu obat tersebut larut dan hancur. Nah, di absorpsi ini tempat terjadinya absorpsi itu yang pertama bisa di kulit, di mukosa lambung dan usus, di mukosa mulut dan lidah, di rektum, di mukosa hidung, ke dalam otot, ke dalam rongga, ke dalam perut, dan di dalam kulit. Serta juga bisa dalam mukosa organ kelamin. Kemudian mekanisme absorpsi. Mekanisme absorpsi ini yang pertama itu ada yang namanya difusi pasif, ada yang namanya difusi terfasilitasi, kemudian ada yang namanya transport aktif, dan ada yang namanya pinositosis. Nah, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi absorpsi? Nah, absorpsi itu biasa dipengaruhi yang pertama ukuran partikel, terus yang kedua pengaruh larut obat, terus yang ketiga beberapa faktor bisa seperti fisika dan kimia. Nah, kemudian pada fase distribusi. Pada fase distribusi di sini fase distribusi itu yang dimana perjalanan obat itu ke seluruh tubuh atau proses obat dihancurkannya dari sirkulasi sistemik ke jaringan cairan tubuh. Nah, pada proses distribusi ini prosesnya itu yang pertama, obat yang larut di dalam tubuh akan didistribusikan ke dalam peredaran darah. Kemudian yang kedua, obat yang masuk ke aliran darah akan terdistribusi ke organ lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke mekanisme obat. Maksud dari mekanisme obat itu di mana reaksi perubahan zat kimia di dalam jaringan
biologi yang dikatalis oleh enzim menjadi metabolisme. Adapun fungsi dari metabolisme itu yang pertama energi bagi tubuh, terus yang kedua memecahkan senyawa yang dicerna, terus yang ketiga itu mengubah senyawa obat jadi lebih besar. Kita lanjut. Setelah metabolisme ada yang namanya ekskresi. Ekskresi obat adalah di mana obat itu dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit. Nah, dalam bentuk metabolit hasil biofarmasi atau dalam bentuk lainnya. Ekskresi ini dapat melalui kulit, ginjal, empedu, atau melewati usus dan keluar sebagai fases. Setelah obat mengalami fase farmakokinetik, kemudian obat ini lanjut mengalami lagi fase toksodinamik. Baiklah, sedangkan pada fase toksodinamik atau biasa disebut dengan fase farmakodinamik itu dia memiliki ada yang namanya efek farmakologis, yang dimana pada efek farmakologis di sini terjadi toksin atau reseptor dalam organ. Nah, efek farmakologis di sini di dalam slide ada dua efek. Yang pertama itu efek klinis dan efek toksik. Tetapi saya mencari informasi atau materi-materi di internet juga, saya mendapatkan ada 3, yaitu efek terapi, efek samping, dan efek toksik. Yang dimana pada efek samping itu maksudnya dalam dunia kedokteran itu efek samping adalah suatu dampak atau pengaruh yang bisa merugikan atau hal yang tidak diinginkan kepada pasien, yang bisa menimbulkan sebagai yang dimana itu efek samping itu sesuatu yang tidak menyenangkan yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan. Contohnya itu terkadang seseorang jika dia meminum suatu obat, maka terkadang dia bisa mendapatkan efek samping seperti kalau misalnya obat antimo, kita bisa efek sampingnya itu mengantuk begitu. Nah, kalau efek toksik itu adalah efek dari keracunan biasa bersifat akut atau bersifat kronik. Kemudian pada efek toksik di sini kita juga bisa lihat apakah obat tersebut aman untuk digunakan atau justru obat itu bisa menjadi racun untuk kita gitu. Nah, sedangkan efek klinis adalah efek yang segera muncul pada saat terpapar atau terkena bahan toksik dan akan hilang setelah paparan bahan kimia itu hilang juga. Jadi efek toksik itu terjadi pada dosis yang diberikan begitu. Kemudian kita langkai saja ini biofarmasetik. Pada slide ini dijelaskan tentang mengenai apa itu biofarmasetik. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu biofarmasetik. Biofabilitas obat itu yang pertama dipengaruhi oleh daya terapeutik, terus aktivitas klinik, dan aktivitas toksik. Terus pentingnya biofarmasetik adalah untuk mengatur pelepasan obat sedemikian rupa ke sirkus sistemik serta agar diperoleh pengobatan yang optimal, agar kita mendapatkan pengobatan yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.